Itu rekam. Sabar lah, yaudah. Pakai jam nggak sih aku? Aduh. Apa ya kita mau ngapain ini? What's up? Halo semuanya, kita berada di program baru namanya Film Opini. Program baru. Jadi di sini ada orang baru, kenalin dulu namanya Halo. Nanda. Jadi di sini programnya kita bakal ngebahas film, review film ya dari segi cerita, dari segi visualnya juga. Jadi apa ya, untuk perdana pertama ini kita nyobain film namanya Candyman. Candyman. Dia film tahun 2001. Jadi gimana si Sebak? Nggak, dilempar tiba-tiba. Aku udah diam-diam. Dia ini salah satu filmnya Jordan Peele ya? Ya, salah satu film Jordan Peele. Jordan Peele itu banyak bikin film-film yang kulit hitam sih, banyak genre-genrenya, tema-tema itu banyak dari kulit hitam. Salah satunya Get Out, Us. Nah itu juga. Jadi dia ini ngambil dari film lama ya, Cik? Iya, dia ngambil dari film. Apa? Ngerasa kayak entah dia jadiin sequel atau reboot gitu. Iya, karena belum nonton, jadi nggak bisa cuma nonton yang baru ini aja di Iya. Candyman, karena yang dulu juga belum nonton. Candyman ini apa ya? Dari trailernya sih kita bisa lihat pelukis yang punya mimpi untuk jadi pelukis besar, terus cuman nggak dapat inspirasi, akhirnya dia dapat inspirasi dari laundry mode ya namanya. Laundromat. Oke, laundromat. Tapi dia laundryman. Iya. Gitu gak sih namanya? Iya, bisa jadi. Ya, laundryman. Terus dia dapat cerita yang jadi untuk inspirasi dia melukis. Dari situ dia dapat cerita untuk memanggil summon Candyman ini dengan cara nyebut Candyman 5 kali depan kaca. Dia Nah, kayak itu dapat ide seninya itu dari urban legend gitu ya kan? benar, urban legend. Yang mana Cabrini Green nama daerahnya kalau nggak salah. Nah, itu tahun 1900-an lah pokoknya. Tahun 70 apa terakhir aku nonton, lupa aku. Nah itu setelah dia mencoba summon itu, dia mulai dapat inspirasi, terus dia melukisnya lebih bagus. Cuman dapat keanehan itu dia mulai ketika dia ketemu sama laundryman itu, terus dia mulai digigit lebah. Iya, digigit lebah. Dengan tangannya itu. Iya, dia mulai digigit lebah, terus tangannya mulai bengkak. Oh. Aduh, aneh kali itu. Itu mulai dari situ kan, Menjadi keanehan kayak dia itu udah mulai kayak terinfeksi, terus kepribadiannya itu jadi kayak lain gitu. ya, setiap dia ngeliat kaca tuh dia melihat kemunculan Candyman. Iya. Gitu. Oh ya, kalau di trailernya, nah dia lompat-lompat kan. Trailernya itu ada anak kecil, dia masuk ke lagi mau nyuci baju. Intro, ya. Nah, di intronya dia mau nyuci baju, terus ada lubang besar di bawah tempat dia nyuci baju itu. Dia memang agak ke bawah tanah gitu. Di tempat nyuci bajunya terus ada lubang besar, terus tiba-tiba di dalam lubang besar tuh muncul laki-laki besar tinggi pakai jaket kuning buluk gitu, sama ada meat hook di tangannya. Ada hook apa? Pengait daging di tangannya. Itu dia sering ngasih permen. Sedangkan di berita yang beredar di sana itu sedang ada Motor. Oke, ada yang lewat. Ada yang lewat, kita tunggu. Di berita isu yang beredar itu ada orang yang ada permen yang di dalamnya tuh ada razor blade. Apa sih Ya, razor blade? silet. Silet, ada silet di dalamnya. Iya. Nah, jadi berbahaya ketika dimakan kan, jadi banyak anak-anak yang keluka. Waktu itu ada Halloween anak kecil gitu yang dimana permen-permennya tuh banyak silet-siletnya. Jadi yang dituduh tuh langsung di si Sherman ini waktu itu, zaman Candyman-nya zamannya Sherman. Nah, si Sherman ini jadi tertuduh. Disitulah dia ditangkap, digebukin gara-gara dia tertuduh itu. Rupanya setelah dia meninggal tetap ada juga Iya. permen-permen yang banyak razor blade-nya, siletnya. Kayak polisi itu langsung main hakim sendiri aja gitu kan. Betul. Kayak mereka tuh nggak ada bukti yang jelas sebenarnya, karena kita ditunjukin dari visualnya juga dia tuh nggak jahat, dia cuma nawarin anak-anak permen. Kita nggak tahu juga yang permen ada razor blade-nya itu apakah dari dia atau bukan dari dia. Jadi polisi itu langsung main hakim sendiri, nyiksa, kalau nggak salah langsung entah di penjara atau mati. Ya kayak gitu. Tapi setelah itu tetap ada gitu tragedinya, permen yang bersilet itu gitu. Cuman kalau aku jadi polisi sih aku tetap sama sih Iya, pelakuannya. Karena creepy loh. Iya, creepy Dia visual. badannya Ya. besar,
Badan besar terus ngasih permen dengan senyum yang creepy kayak gitu. Bener. Aku pukuli situ. Karena udah jadi apa ya? Momok pakai ini loh. Iya benar. Hook itu loh. Tangan dia nggak ada, dia jadi Apa kayak itu? pirates gitu loh. Apa itu? Pakai hook. Mana ada tetangga normal kayak gitu, nggak mungkin. Bener. Nggak mungkin. Memang kan jadi momok kalau orang dewasa Iya. nggak boleh sembarangan ngasih ke anak-anak stranger. Ya, Karena- orang tua ya. dulu juga pasti nggak boleh ngobrol sama orang-orang, nggak boleh ngambil barang pemberian orang asing gitu Ya, kan. benar. Dan yang jadi laundromatnya ini si anak kecil itu kan? Bener. Yang anak Nah, kecil di intro awal. setelah ditonton itu rupanya dia tuh adalah anak kecil yang menyebabkan si Sherman ini mati, dipukulin sama polisi-polisi itu. Ya dia normal sih, dia ketemu orang dari lubang loh, dari lubang dinding gitu, Iya, bener-bener. besar ngasih permen yang mana ada kasus permen, ada razor blade-nya, terus dia teriak ya polisi datang mukulin mereka, ya tuh kayak normal aja sih, dan reaksi yang normal gitu. Dan Akhirnya ya gara-gara dia si Sherman ini mati gitu. Candyman zamannya dia kecil si Laundromat ini, Sherman namanya, Sherman apa gitu aku lupa. Terus dia mati, dipukulin sama polisi, digebukin. dan Tertuduh. kita nggak tahu juga siapa sih nama laki-laki anak kecil tuh. Laundromat. Ya, Aku si lupa laki-laki namanya. nomor Aku lupa. nggak tahu kayaknya dia kecil disuruh nyuci baju, terus Bener entah lu. kayak gitu karena tragedi itu dia jadi gedenya terinspirasi jadi tukang laundry kali ya. Bener kita lagi. kita nggak tahu Bener tiba-tiba lagi. gede jadi tukang laundry gitu. Dia punya toko laundromat yang ya mungkin terinspirasi dari itu, dia kayak traumatized gitu kan sama kejadian Kalau kecil, nonton, iya. baru jadi punya usaha dia. Kalau nonton scene awalnya itu dia lagi main apa gitu, main boneka-boneka gitu ya. Iya. Main wayang kalau di iya, Indo bener, ya. bener, Dia main bener, wayang terus dipanggil mamanya suruh nyuci. Suruh nyuci. Terus dia lewat ya, dia suruh nyuci ke bawah itu, ke Iya, gedung apa sih itu? Bukan gedung tempat nyuci, Kayak- masa sebesar itu? Dia kayak apartemen Asrama gitu. nggak sih? Ya kayak Apartemen ya? apartemen, dia punya laundry Di bagian bawah ya. laundry public gitu di bawah. Jadi setelah itu kan si laki-laki itu, aduh aku lupa namanya siapa. Laundromat. Enggak, si laki-laki Oh, tokoh utama ya, siapa Anthony namanya? McCall. Anthony. Si Anthony itu iya dia semenjak kena sabar ada. Oke, ada geber-geber. di bungkungnya. Slow ya. Jadi setelah dia kena lebah itu, dia langsung kayak orangnya berhalusinasi gitu kan. Dan Ya. apanya itu, gigitannya itu ternyata terinfeksi dan dia tuh membesar. Infeksi berlebihan gitu. Iya, infeksi berlebihan. Dia dari kecil kayak digigit lebah biasa, tapi tiba-tiba membesar jadi kayak Membesar, membusuk. busuk gitu. Satu dia tangan, sampai- setengah badan. Iya, Ya kayak Allah. hitungannya hitungan hari gitu loh kayak. Itu ngeri sih. Dari situ kayak apa ya? Ya keren sih. Make up-nya Ya, tuh loh. make up-nya. Cuman ya karena keren tuh menjijikkan tuh jadi kayak realistis gitu. Kayaknya dari situ kan si Laundromat tuh kalau nggak salah dia ada bilang Laundromat ya namanya. Laundromat ya, si orang Laundromat. Entah dia yang bilang atau siapa, Apa? dia itu kayak ini Candyman tuh dia bikin wadah kalau nggak salah melalui lebah itu. Jadi dia itu kayak apa ya, aku dengar dia kayak kita ini orang-orang yang kena itu adalah wadah. Makanya kayak Candyman-nya. Kena lebah itu, kalau kau udah kena lebah itu kau jadi wadahnya gitu. Kau langsung kayak terinfeksi, halusinasi, dia masuk melaluimu gitu. Tapi di ending tuh kayaknya. iya, kalau nggak salah. Dia dari visual pertama kemunculan si Candyman-nya ini, dia itu dari jendela. Dia itu dari cermin. Oh iya. Dia hidup di cermin kan? Benar. Dia hidup di sisi cermin. Dia nggak hidup di Dunia kita. dunia kita nyata. Dia melalui cermin. Dia ngebunuh kita, ngeteror kita dari cermin gitu. Tapi ya cukup mengerikan juga. Pokoknya kalau lokasi kita ada cerminnya, bahkan biasa jendela aja, itu dia bisa muncul. Benar. Kan serem juga. Benar. Dan kerennya tuh dia ngevisualisasikan Candyman itu muncul selalu ada cermin, tapi angle-nya tuh nggak maksa gitu loh. Iya. Kayak cermin jatuh, kayak apa ya, kaca-kaca lewat, genangan air kalau nggak salah ada. Jadi visual untuk menampilkan Candyman di dalam dunia cermin itu keren gitu, nggak maksa gitu. Dan awalnya itu sebenarnya bukan sebelum dari Laundromat itu dia tuh diceritain sama adik dari istrinya.
Kalau kau ingat. Ya, yang pas LGBT, datang ke ya betul. benar, ya, bener. LGBT. Aku tuh nonton pertama itu di rame-rame, jadi rame-rame sama di bawah lah, rame-rame sama keluarga tuh. Jadi nontonnya tuh nggak fokus, jadi nggak tahu ceritanya. Setelah aku nonton sendiri, ya Allah ada. Iya, aku pas awal langsung notice, wah lama. Iya, dia belok-belok, cuman aku pikir dia nggak ada pacarnya di situ, gitu. Cuman depannya ada di situ dan dia tuh adiknya dari yang cewek. Iya. Dia datang ke rumah, main ke tempat kakaknya lah, ketemu kakaknya, ketemu pacar kakaknya ini, dia bawa cowok barunya ya kan. Terus dia di situ dia cerita, ada cerita urban legend lah di Candyman itu. Itu awal mula dari si Anthony McCoy ini, McCon apa McCoy? Dia McCon ya? McCoy ya. Anthony McCoy ini mulai dirasuki sama Candyman karena waktu dia diceritain itu dia langsung iseng-iseng Candyman di depan cermin sama istrinya sama ceweknya ini nggak tahu siapa ceweknya sih, pacarnya, pokoknya tinggal bareng lah mereka. Langsung muncul instan gitu kalau kau merhatiin, dia iseng-iseng aja manggil Candyman, sambil meluk, tau ada angle dia muncul berdiri gitu aja. Candyman-nya dia kayak nggak muluk-muluk gitu, kayak habis kok katain langsung 5 kali dia langsung nongol gitu. Kayak kita tuh nggak dikasih filler kayak bohongan gitu, dia beneran muncul gitu. Cuman ya nggak langsung neror. Benar, karena ya nggak tahu waktu si Anthony ngesamen Candyman ini, dia nggak ada bereaksi yang aneh gitu. Dia cuman muncul aja, tapi kalau orang lain, nah itu baru dibantai dia. Kayak yang di pameran. Benar. Yang di pameran. Yang di pameran tuh kan betul. Yang di pamer dia mesum lagi. Yang di pameran itu dia kan apa ya sih namanya tuh? Yang punya museumnya ya atau yang punya galerinya? Yang punya galerinya. Dan si ceweknya ini kan dia kurator di galeri itu. Makanya si Anthony McCoy ini kan bisa akses ke situ lah, jadi bisa menampilkan paintingnya lah, bisa menampilkan lukisannya, ya akses orang dalam gitu. Terus dia tampilin ke situ, dia bikin ringkasan dari painting dia ya, dari ringkasan dari lukisan dia dalam bentuk kertas gitu, yang mana orang pengunjung tuh bisa baca untuk manggil Candyman 5 kali di depan kaca. Itu yang makanya semua orang jadi tahu, jadi anak sekolah dari kritikusnya gitu. Sedangkan yang manggil pertama kali dan dibantai itu ya yang punya galeri. Iya, benar. Clive namanya kalau nggak salah namanya Clive, yang gemuk itu yang bro. Iya. Dan kalau kau ngeh juga sebenarnya konsep dari Candyman ini, kalau kau sadar dia itu mirip kayak cerita Bloody Mary. Ya nggak sih? Bloody Mary benar, kan? Bloody Mary. Nyebutin nama di depan cermin. Tapi kalau Bloody Mary ini kan cuma 3 kali. Nah, 3 kali. Kalau ini dibikin 5 kali. Candyman. Ya, hampir mirip sih kalau. Cuman dia langsung muncul. Cuman di situ nggak dijelasin kenapa harus Candyman 5 kali di kaca tuh nggak ada. Iya benar. Karena itu cuman dari cerita si temen G-nya ini. Benar. Adik G-nya ini dia cerita ya. Kayak kita lah cerita rumor-rumor ke kawan-kawan, weh aku punya cerita gini. Urban legend tengah malam. Urban legend gitu loh, urban legend. Mati lampu. Jadi asalnya dari mana dia juga nggak tahu, cuman ya kayak gitu adanya gitu. Dan ternyata tanpa disadari mereka tuh ngesummon beneran gitu. Panggil. Sedangkan sejarah yang diangkat tuh ya Candyman tuh ada banyak orangnya rupanya. Iya. Banyak dari kayak generasinya, bergenerasi gitu. Bener. Dia bergenerasi rupanya. Regenerasi rupanya. Jadi yang kita tonton ini yaitu zamannya si Sherman lagi berkeliaran, tapi digantikan sama Anthony McCoy. Iya benar. Kalau kalian tonton, nah itu dia itu sampai ngebuat lukisan dari semua Candyman itu per generasinya, dari zamannya Helen kalau nggak salah. Itu ada cewek yang waktu itu dianggap gila karena dia dikira dialah yang membuat terornya, padahal dia tuh diteror sama Candyman. Ya. Kalau waktu di ending itu yang apa sih namanya, penjelasannya ya. Jadi si Helen tuh rupanya dia nyelamatin gitu. Dan kisah awalnya itu bahkan Candyman yang pertama itu, kau masih ingat gak kayak mana cerita? Yang ini nggak, dia tuh rakyat jelata tapi jatuh cinta sama wanita kulit putih. Bener. Yang kerajaan kalau nggak salah. Dia tuh
painting. Dia tuh painter juga. Dia tuh pelukis. dia- Dia tuh pelukis kerajaan. Dia pelukis yang terkenal lah. Sampai Benar. dipanggil ke kerajaan, dia pelukis rajanya, terus sampai akhirnya dia ngelukis putri dari sebuah raja gitu kalau nggak salah. Baru dia sampai ngelukis sambil ngelukis tuh rupanya ada ya jatuh cinta lah gitu kan. Sampai akhirnya ya ketahuan sama rajanya marah, satu kerajaan tuh ngejar dia. Iya. Ngejar si Candyman pertama ini. Betul. Sampai dia dieksekusi. Itu awal mulai Candyman muncul. Dia Iya. tangannya dipotong, baru dipasang meat hook, pengait daging itu. Terus dadanya tuh diolesin sama sarang lebah. Iya. Jadi di dalamnya itu makanya lebah itu berkeliling di dalam badan dia, kan ada sarang lebahnya, honeycomb di situ tulisannya, honeycomb. Diolesin di Dari situ. situ lah berarti asal-usulnya kenapa selalu ada lebah ya. Benar, awalnya juga aku nonton ini kenapa ini, setelah aku ya rupanya dia di waktu dieksekusi Candyman pertama kali ini, lamanya tuh aku lupa, pokoknya Candyman pertama lah gitu. Generasi pertama itu dia ada dipotong, tangannya dikasih pengait daging, dimasukin sarang lebah, baru dibakar. Persis kayak Candyman di generasi setelahnya. Benar. Dan sebenarnya kalau kita sadar garis besarnya ini ya tentang rasis ya, Bener. tentang ras gitu. Bener. Yang orang kulit hitam nih ya banyak tertindas dengan orang kulit putih gitu. Benar. Dan Ya. ya Candyman ini sebenarnya mereka tuh kalau nggak salah ya mereka tuh nggak banyak ngejar orang-orang kulit putih. Mereka malahan kebanyak di film ini ngejarnya orang-orang mereka nggak ngejar orang kulit hitam tapi ngejarnya orang kulit putih kebanyakan. Benar. Ya, Kayak tipikal filmnya Jordan Peele sih. iya, karena film dia kan sesuai dengan Ngangkat rasnya. Iya, Aku ngangkat nggak tahu ras, siapa iya. pesannya karena Ngangkat nggak martabat. nggak riset juga soal Jordan Iya, Peele iya. gitu. Tapi ya karena memang film-film yang diangkat itu Get Out sama Us itu yang udah ditonton. Ya memang gitu ya, Iya. memang kulit putih, dan dari dialognya itu selalu gitu. Kulit hitam nggak begini gitu. Iya, benar-benar. Itu kelakuan kulit putih gitu. Iya, benar-benar. Kulit hitam tuh nggak aneh-aneh, nggak manggil Candyman 5 kali itu bukan kelakuan kulit hitam. Iya, Kata-kata yang ada yang gay ini. Iya, benar. Itu kelakuan kulit putih, ada lah dialog-dialog yang kayak gitu. Iya. Dan film-filmnya memang rata-rata kayak gini ya, kayak plot-plotnya itu rada-rada membingungkan sebenarnya kalau untuk orang-orang biasa yang nonton. Bener. Film-film Jordan Peele ini. Bener. Dari Get Out, terus Us juga kayak gitu, agak-agak ribet plotnya. Kalau As itu muncul dari kaca juga nih? Dia kayak Us itu dua dunia. Iya. Iya. Dia kan muncul dari kaca kan? Iya. Dia tukaran kan? Iya. Oh iya. Tapi kehidupan mereka tuh di basement gitu. Iya. Itu ininya. Iya. Reveal terusnya. Ternyata dia itu nyambung kan. Kita lanjut lagi, dan ternyata filmnya itu nyambung. Dan aku udah baca-baca kan sebelumnya, di film sebelumnya itu yang tahun 90-an ending terakhirnya itu kan si Candyman-nya itu ngambil seorang anak kulit hitam, dan dia Yeah. itu kayak mau apa sih bahasanya, Mau menanamkan gennya. ngorbanin lah. Ya, dia kayak mau ngorbanin gitu kan. Dia nyulik anak, terus anaknya ini kayak mau dikorbanin gitu. Untuk jadi penerus. Jadi penerus. Dan Candyman yang ternyata baru. diselamatin sama cewek Helen yang dituduh dia itulah perusaknya. padahal sebenarnya dia nyelamatin. Dan ternyata anaknya itu, anak kecil itu si Anthony McCoy. Iya. Jadi nyambungnya ke situ dia. Ternyata anaknya ini Anthony McCoy. Di Padahal film itu dijelasin sama mamanya. Dijelasin gitu. sama mamanya. Padahal di awal itu dia nggak mau datang tempat mamanya. Iya. Dia lupa lah, sibuk sama kerjaannya. Setelah dia butuh ini, baru dia Bener. datang tempat mamanya. Butuh waktu ketahuannya waktu di rumah sakit. Waktu dia ke rumah sakit tuh rupanya dia dikasih tahu dia tuh bukan kelahiran North Side kalau nggak salah, Northwest Iya. apa ya, lupa gue. Pokoknya dia tuh dia malah kelahiran Northwest, tapi dia bukan South Side. Dia pikir dia South Side karena dia besar di South Side gitu. Iya. South Side apa gitu. Padahal rupanya dia berasal dari daerah rumah sakit itu. Jadi dia nanya ke mamanya, rupanya dia itu adalah bayi yang dibawa sama si Helen ini, yang selamatin itu. Hampir dibakar, hampir di ini. Rupanya diselamatin sama Helen. Nah, sejak kejadian itu Candyman tuh berhenti. Ya. Berhenti kasusnya tuh nggak ada muncul lagi Candyman sejak si Helen itu. Sampai mereka manggil gitu. Sampai si Anthony ini yang buat kemunculannya kembali gitu. Ya. Dan Ya di fase itu dia
sejak dia manggil itu dia mulai uring-uringan, mulai bingung, mulai ceweknya tuh mulai sering berantem sama ceweknya karena keanehan dia. Waktu dia mulai melihat tangannya tuh mulai membusuk, dia ngangkat kotoran celuping sih aku bahasanya katanya. Jadi dia itu menjijikkan kali. Shotnya tuh dia cuman gini aja ngangkat kulitnya itu menjijikkan kali waktu di tempat kritikus itu yang cewek itu. Si cewek itu. Di situ dia baru sadar, dia ngelihat cermin di rumah kritikus itu full body. Dia diam, dia tuh jadi Candyman. Dia ngelihat di dalam depan kaca itu ada hooknya, ada lebah berkeliaran di sekitar dia, tapi di dalam cermin, di diri dia yang asli nggak ada kejadian apa-apa. Di dalam cermin dia kayak Sherman persis, pakai jaket kuning. Di situ dia mulai sadar dan mulai kebingungan. Setelah dia panik itu, dia ninggalin rumahnya kritikusnya dibantai, dibunuh juga. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal di rumah kritikus tuh kan muncul kan si Sherman-nya tuh di cermin. Sadar nggak sih sebenarnya tuh Sherman-nya tuh full CGI? Oh, nggak tahu. Itu full CGI banget. Entah kenapa, entah bener atau enggak ya. Cuman aku tuh ngelihatnya kayak ini tuh CGI, dia tuh animating banget. Kayak pergerakannya tuh animasi banget. Yang part apanya? Yang di dalam cermin, yang pas dia. Oh, yang dia nengok itu. Oh, itu kan gerakannya sama banget kan? Aku tuh mikir dia tuh menggunakan CGI, kayak menggunakan tracking motionnya si bayangan asli si Antoninya gitu. Oh, karena I see. Kelihatan gitu dari jaketnya tuh aku ngelihat kayak itu tuh 3D gitu loh, dan pergerakannya itu animating banget kayak nggak manusia asli gitu loh. Masuk akal sih. Dan aku hampir sadar di semua kemunculan Candyman di dalam cermin itu tuh kayaknya CGI semua. Oh. Kayak nggak ada yang asli. Harusnya kan bisa mereka gunain green screen kan, harusnya bisa. Cuman dari pandangan visualku itu tuh CGI semua. Iya, aku pikir tuh green screen karena ya bener aja gitu. Cuma ya dari efek-efek dia creepy-nya itu ya bisa masuk akal sih. Jadi dan CGI. Yang pas terakhir dia pergi, si kritikusnya dibunuh kan? Iya. Dicekek. Itu nampak aneh tuh. Iya, itu nampak enggak real. Iya, itu aku kelihatan juga. banget tuh. Ya. Soalnya pergerakannya kayak animating banget. Animasi banget. Dan mungkin kayaknya seluruh apartemennya juga animasi, soalnya kayak shootnya itu kan agak-agak impossible gitu kan. Bener. Kayak keren gitu. Iya, aku mikirnya malah itu kayak miniatur baru kasih green screen gitu di window-window di jendela-jendelanya tuh. Jadi ketika dia dibunuh itu ya itu baru CGI-nya. Aku pikir gitu. Mungkin bisa gitu. Yang aku perhatiin dari kemunculan dia dari kamar mandi, kan yang pas udah shootnya mundur gitu, kan keluar si kritikusnya kan, ngejar si Anthony. Bener. Dia ada terpotong di situ di jendela. Di jendelanya itu ada kayak batas gitu. Aku ngelihat kayak transisinya itu di situ. Pertama yang jalan dari dalam itu asli, pas kena potongan itu udah yang animasi. Baru tiba-tiba dia kecekek tuh. Iya. Itu kan dia matinya pasti dari biasan jendela. Iya. Karena kan jendela kalau belakangnya gelap kan dia jadi kayak cermin. Bener. Dia ngebias kita di dalam. Bener. Lah, dibunuhnya dari situ mungkin. Cuman perspektif kita dari luar gitu kan. Iya, perspektif kita dari luar. Jadi kita nggak tahu ini kok tiba-tiba mati gitu. Iya. Kita kelihatan sih emang gerakan itu memang agak memang nggak real gitu memang kelihatan. Ya cuman itu shootnya bagus banget sih di zoom out, di pelan-pelan sambil dia ngebantai kritikusnya. Dan aku tuh masih bingung itu sama kenyambungan terakhirnya si Laundromat nih rupanya jadi jahat gitu loh, kayak bener. Kok tiba-tiba dia jadi kayak gitu sih? Bukannya dia tuh harusnya korban ya gitu loh. Dia korban, tiba-tiba terakhir kok dia ini jadi kayak apa? Kayak salah satu orang yang pengen pemuja gitu loh. Dia jadi pemuja si Candyman, dia pengen orang-orang nerusin gitu loh. Tapi bukan dia sendiri gitu loh. Dia pengen orang nerusin, selalu ada Candyman. Kayak di sini sih agak mix pemikiran, kayak kenapa tiba-tiba gitu loh. Dia harusnya dari korban gitu. Iya, dia padahal aku pikir dia bakal trauma gitu kan ketika ngelihat si Sherman pertama kali waktu masih hidup sampai dia membuat itu mati. Nah, sedangkan dia malah menghidupkan Candyman yang baru gitu. Jadi di diri Anthony McCoy ini. Jadi ya agak miss di situ sih. Padahal udah nonton 2 kali juga masih miss. Tapi ingat gak sih kok scene yang sebelum dari itu, yang sebelum si ceweknya diculik? Yang ceweknya datang. Ya. Di situ tuh ada scene
scene logik banget orang kalau di situasi horor. Kayak yang pas dia masuk ke tahu. yang pas dia masuk ke ruangan si laundromatnya, ya. dia buka Pintu. Itu gelap. Not Iya, here. gitu. Not here. mungkin karena orang kulit hitam ya, yang mereka tuh kan nggak peduli dengan hal-hal horor gitu kan, kayak Iya. gua nggak mau penasaran nih katanya gitu. Iya. Ya udah, Iya. pas dibuka ya, Iya. nope katanya kayak itu logik manusia yang Iya. benar kan, Iya, yang iya. nyata. Kalau di film-film horor tuh kan pasti kebanyakan Bener. udah tahu gelap, dibuka Bener. dia penasaran masuk. Bener, Kan bener. Gila kan, udah tahu horor. Di situ tuh aku agak keklik sedikit loh. Horor nggak gini nih biasanya. Bener-bener. Horor nggak gini nih biasanya. Iya, Biasanya biasanya. kalau dia buka pintu ada bawah tanah dan gelap gitu, biasanya itu dia bakal masuk gitu. Bener. Normal gitu ya. Normal. Normal. Aku tuh biasa ya, maksudnya aku ya memang jalan horor kayak gitu gitu. Iya. Ya menantikan itu gitu. Lah, kok enggak? Kok enggak? Dia balik badan mau keluar gitu. Makanya, dan tanpa kita sadari ini tuh kan seperti permainan ras juga. Kayak orang-orang kulit putih kan berarti kayak mereka ini ngebuat story kayak rata-rata orang kulit putih di film horor itu pada bodoh gitu loh. Ya kan? Ya kan, soalnya mereka di film-film horor biasanya orang kulit putih kayak gitu kan, bodoh gitu loh. Iya, nih. Udah tahu horor, ruangan gelap, mereka penasaran kan, gitu. Udah tahu ada suara, dia sendiri di rumah nih, ada suara di dapur, dicari gitu loh, kan bodoh. Nah, sedangkan orang kulit hitam, dia kayak ya bodoh amat gitu loh. Aku nggak mau gitu. Itu kalau kulit putih itu Iya. dulu. Logiknya di situ lucu banget sih. Biasanya kulit hitam jadi badut ya. Iya, bener. Jadi badut. Ketawa mati. Iya. Bener. Setelah scene dari rumah kritikus, dia langsung ada janjian dinner sama kritikus lain, bukan kritikus sih, yang punya galeri yang baru lah gitu. Oh. Kalau kau ingat, dia ada dinner gitu, yang Oh, mana iya. ceweknya tuh ngajak gitu kan. Udah janjian tuh sebelum dia ke rumah kritikus, dia udah janjian untuk dinner itu, yang ketemu sama yang punya galeri yang baru, penggantinya Clive lah. Ya, pronunciation-nya nggak tahu bener apa enggak. Clive ya. Iya. Oke, jadi waktu ada dia di tempat makan itu, dia masih ngorek-ngorek lukanya itu. Jijik. Sampai di sebelahnya itu menjijikkan. Careful. Iya. Sampai Mereka lagi makan loh. tolong lah Aduh. gitu kan. Itu Tolong menjijikkan lah. loh. Visualnya, astaga. Tolong Iya, lah. jijik. Jadi di meja makan gitu sampai ada berita kritikusnya itu meninggal, yang mana dia tuh baru dari sana. Iya, bener. Dia tuh baru dari rumah itu. Yang orang-orang situ nengok HP, nengok berita, suaminya ini gitu kan. Tertuduh, suspeknya suaminya, kata beritanya gitu. Dia si Anthony panik, ceweknya nengok Anthony, dia keluar. Dia kabur. Dia kabur. Disitulah berantemnya si ceweknya ini sama Anthony McCoy ini, yang mana dia naik ke atas tempat si Anthony itu ngelukis. Di situ dia nemuin gambar-gambar aneh, foto-foto dari tiap generasi Candyman. Dia kayak udah apartemennya tuh udah berantakan banget gitu, kayak udah nggak terurus lagi. Dia kayak Tapi ugalan gitu. ruangan dia aja. Iya, ruangan dia aja. Ruangan bawah yang tempat Karena dia- ceweknya tinggal tuh ya. Dia biasa. dapat, entah dia kayak dapat pandangan khusus. gitu kan. Jadi dia nggambar semua wajah-wajah yang orang udah pernah jadi Candyman sebelumnya gitu. Dia ngambar itu dengan mata tuh kayak nembus gitu, ngelihat, maksudnya matanya tuh nggak ada vision, nggak ada pandangan gitu. Ya buta aja ngegambar gitu, nggak ada inspirasi bawah sadar ya, kayak alam bawah sadar gitu aja gitu. Terus dia berantem, ya mereka pecah gitu. Bener. Rupanya setelah dia pecah itu harus dia diculik. Adegan yang dia ke laundromat itu, dia diculik itu, masuk ke bawah gereja ya. Iya, dalam gereja. Itu adegan paling menjijikan lagi. Disitulah dia, si Anthony itu akhirnya apa ya, kayak dinobatkan sebagai Candyman selanjutnya oleh si Laundromat gitu. Iya. Kita pikir dia tuh bakal menjadi Candyman secara natural kan, ternyata diciptakan. Bener. Ternyata Candyman itu diciptakan. Disitulah dia tuh udah setengah sadar sebenarnya dengan diri dia, sampai dipotong. Dia diam aja loh. Diam tapi air matanya keluar. Iya bener. Aduh. Dia diam tapi dia diam gitu. Dan beku ya gitu. Dan paling menjijikkan tuh udah ini Bentol-bentol. koreng Kayak- itu dia bolong-bolong kayak sarang lebah gitu. Jadi kayak sarang lebah ya. Dia jadi sarang lebah ya, tapi setengah badan. Geli. Setengah badan. Tapi keren sih itu Iya, makeup-nya. keren. Anjir. Dan itulah yang ending terakhir, yang kita sangka dia itu
apa ya bahasanya? Candyman baru. Monster iya. monster yang menakutkan, ternyata dia menyelamatkan rasnya sendiri gitu. Kayak ya dia ternyata nyelamatin orang Iya. di akhirnya gitu loh, bukan ngebunuh semua orang, dia nyelamatin orang kulit hitam. Waktu adegan di gereja itu yang waktu dia masang meat hook itu kan, terus dia diam itu kan, dia nggak ada ngejar cewek, aku pikir bakal jadi monster yang bakal ngebantai semua orang. Iya. Terus ceweknya kabur, ditangkap sama si Laundromat ini. Iya. Laundromat ini terus dia berantem sama ceweknya waktu dia ngangkat besi itu, dia nggak kuat ya. Oh iya. Besi nggak kuat, terus dia jatuh, terus dia berantem sama dia mau ada senjata terakhir, pena. Iya dari Dicucuknya mata Laundromat itu pakai pena, baru dibantai terus jadi kayak dia psikopat. Iya, Jadi bener-bener. kayak dia Helen yang baru. Bener. Sampai dia sampai si Anthony-nya muncul terus dia bilang I think he's dead. Hah? Iya. Aku kaget kenapa aku pikir dia mute, aku pikir dia bisu, rupanya dia masih bisa ngobrol. Dia masih ngomong. Masih ngobrol dan cewek itu panik kan. Hmm. Dia masih nggak percaya sama Anthony ini, dia mendekat, dia masih tetap waspada gitu, masih pikir ngarahin jahat, senjatanya. kan? Dia pikir bakal jahat. Dia jalan mendekat jadi kayak ini Itachi sama Sasuke. Langsung. Iya, mendekat rupanya dia roboh. Iya. Dia roboh, dia dia udah kehilangan darah gitu. Dan dia sampai mati rupanya. Iya. Dan yang anehnya adegan terakhir itu ada polisi yang datang, tapi bayangan. Berarti enggak? Bayangan. Iya. Pertama bayangan. Bayangan, dia datang bayangan dan dia nembak gitu. Di situ aku masih bingung. Dia nembak siapa sebenarnya? Ini apa gitu kan? Dan dia seolah-olah kayak Candyman tapi versi polisi. Iya, benar. Terus dia datang nembak, dan cewek itu panik kan? Oh, nggak ada tembakannya gitu. Rupanya cowok yang ditembak, si Anthony itu. Oh, ternyata Anthony. Anthony mati kan. Terus polisi yang asli datang nangkep si ceweknya, dia masukin ke mobil polisi. Disitulah dia ngeberesin semua yang ada kejadian polisi-polisi yang ngeberesin mayat-mayat yang ada di situ lah, ngeberesin kasus yang ada kejadian di situ. Anthony Mackie juga lagi mau diberesin. Terus dia mau ditangkap, di ceweknya di dalam mobil tuh diajak ngobrol sama polisinya. Disuruh ceritain segala macam. Cuman dia diem aja sampai akhirnya dia pasrah. Dia summon Candyman. Karena ini statement dari polisi itu kayak nggak betul gitu loh, statementnya kayak ini tuh korban, cewek ini korban sebenarnya, tapi dia dianggap pelaku, tersangka pelaku gitu. Kayak di sini sekali lagi diterangkan kayak sifat orang kulit putih itu kayak arogan, kayak bodoh amat, kayak mereka tuh nggak peduli dengan orang lain gitu. Kayak pokoknya kulit hitam pelaku, pokoknya kulit hitam tuh kriminal, jahat gitu loh. Pokoknya ditegaskan di film ini pasti kayak gitu tuh. Jadi yang terakhir tuh kayak gitu, dia ditangkap, baru polisi ini ngejelasin kayak kau mau kayak disuruh, padahal dia ini nggak ngelakuin, tapi dia disuruh dipaksa untuk ngakuin kalau itu semua dia yang buat gitu loh. Padahal bukan dia korban gitu loh. Cara dia ngelawan, cuman dia boleh nggak aku ngelihat diri aku sendiri di depan cermin. Dia udah kesel kan, kali sama polisi ini. Akhirnya dia summon Candyman. Yang mana Candyman cowoknya. Akhirnya dia hidup. Dia dipanggil sama Candyman. Tapi dia bisik-bisik gitu, Candyman. What? Kata polisi. What? Polisi bingung. Candyman. Tiba-tiba langsung dibantai polisi yang di luar. Polisi yang di dalam polisi. Dibantai, Anthony Mackie-nya hidup lagi. Dia ngebantai semuanya sampai polisi yang di dalam mobil panik karena otomatis terkunci pintunya. Dia nggak bisa keluar, otomatis terkunci. Ada tuh statement terakhir Candyman, kayak quotes gitu sih, tapi bener, aku lupa. Aku juga lupa lagi kata-katanya. Dia ada kayak quotes Candyman gitu, kayak dan tiap jendela itu Candyman-nya berganti. Kalau kamu perhatiin, tiap jendela mobil tuh, jendela mobil tuh Candyman-nya berganti dari yang generasi Sherman, baru yang pertama, baru yang anak kecil, kayak rupanya ada anak kecil rupanya. Aku nggak tahu ada yang mukanya kecil, baru di jendela belakang dia ganti lagi, sampai dia muter, sampai dia ke depan. Nah itu baru kunci mobil polisi dibuka. Tinggal dia sendiri soalnya, tinggal dia sendiri dengan ceweknya. Terus polisi itu kabur kan. Kita kira mau dibebasin lah. Ternyata
di gang Iya disikat. bener, disikat tapi di yang cewek tuh ngelihat Iya. gimana cara disikat sampai dia muncul Candyman yang itu dia ngomong cuman tell. Iya. Dan Kasih kau tahu, sadar, kasih tahu kasus ini. kau sadar nggak sih mukanya Urban berubah? Legend. Bener, bukan Dan bukan itu bukan tuh- siapa. Itu tuh muka di film sebelumnya. Oh. Si Candyman yang paling terkenal ini. see. Kan di film sebelumnya itu si Candyman yang paling terkenal. Ah. Baru si Chairman, baru si Anthony gitu. Ya, ya, ya. Dan itu muka si Candyman di film sebelumnya, 90-an itu. Bahkan sebelum Sherman tuh ada banyak lagi. Iya. Zamannya Helen tuh nggak tahu siapa namanya. Dan itu menurutku mukanya juga CGI. Kayak Bener, mukanya Iya. tuh aneh tuh. Iya. Aku pikir ini bukan Sherman, bukannya Anthony, bukan siapa. Ini siapa ini? Aku pikir ini kayak Candyman pertama itu gitu. tuh Candyman yang nyulik si Anthony. Oh, Iya. iya iya iya. Di situ dia cuma ngomong tell. Ya, di situ dia bilang Ya, tell. ceritain lah urban legend. Dia jadi saksi, ada witnessnya lah gitu kan. Ada saksinya. Jadi situlah kita tahu ternyata Candyman ini nyelamatin orang-orang kulit putih. Bener. Sebagai anti-hero sih bisa dibilang. Bener. Adegan yang paling mantep itu ya waktu anak yang di sekolah itu lah. Itu kan ada di trailer tuh. Ada di trailer sebenarnya itu. Yang mereka manggil Candyman bareng-bareng. Nah, itu. Nah, satu miss lagi aku. Apa? Baru kepikiran. Ada tiba-tiba di tengah-tengah cerita, dia tuh ngejump ke cerita anak-anak kecil. 3 orang main di rumah. Nah, Itu siapa? itu dia juga Laundromat. Oh, itu Slendromat juga. Laundromat. Nah, itu dia 2 kali. Dia 2 kali Dua ketemu kali sama kejadian. tapi namanya tuh kan pokoknya namanya tuh sama gitu. Iya. Namanya tuh sama dengan nama waktu dia dipanggil, Oh. dia suruh nyuci baju gitu. Oh. Nah, itu harusnya itu kakaknya. Iya. Dia kan nggak boleh masuk kan. Dia mainan main. anak cewek ini katanya. Iya. Keluar katanya, disuruh keluar kan. Terus dia cuma muter-muter di depan, dia marah-marah, maki-maki, dia rupanya di dalam itu mereka anak kecil tuh manggil Candyman. Iya. Dia buka pintu, baru selesai Candyman-nya tuh, dia buka pintu langsung berdarah, berserak itu. Dia jadi witnessnya. Iya. Dia lah jadi tell itu. Oh. Dia lah disuruh nyebarin cerita Candyman-nya. Tapi kayaknya cuma itu kali dengan korban orang kulit hitam. Aduh iya. Iya gak sih? Oh iya iya. Iya gak sih? Kayaknya sih iya. Kayaknya cuma itu, sisanya orang kulit putih semua. Sepenontonanku gitu ya, Iya, yang aku tangkap sepenontonan dari gua. setelah aku nonton tuh aku nangkapnya kayak gitu. Benar-benar. Ya balik lagi ke adegan tadi, adegan yang dia anak ini nih tahu dari waktu dia ikut galeri museum dengan bareng mamanya tuh, tapi dia praktekin di sekolah bareng teman-temannya. Di depan kaca WC dia baris berlima. Terus dia manggil Candyman sampai yang ketiga tuh ada kaca bergerak aja mereka panik. Iya. Mereka panik. Bener-bener. Baru yang satu bubar dan satu nggak hari ini. balik nggak bagus. Sisa berempat. Lanjut yang berempat lanjut. Nggak ada apa-apa pun gitu, nggak mati. Nggak ada kejadian apa-apa lah setelah mereka mau keluar pintu ada temennya yang biasa dibully rupanya kulit hitam dan kulit hitam itu Bener. siapa namanya aku lupa Iya, Tisha apa ya pokoknya nama kulit hitam itu Tisha terus dia buka pintu masuk terus dia langsung masuk ke WC itu sambil dipukul-pukuli pintunya tuh sama orang-orang itu sama kawan-kawannya itu sampai dibully lah ya pembulian gitu ya ditendang-tendang akhirnya di dalam WC itu dia cuma pakai headphone dengerin musik keras-keras sambil menyelesaikan hajatnya di dalam WC. Iya benar-benar. Terus dia teman-teman yang berempat itu mau keluar pintu dikunci. Dia pikir orang yang teman yang kulit hitam ini yang biasa dibully ini yang ngunci gitu ya. Jangan main-main, kok yang ngunci pintunya gitu. Oh. Terus ya baru disitulah pembantaian itu mulai dari yang Mereka rambut cepak dibunuh. ya. Karena yang rambut cepak itu dia ke cermin. Balik lagi, bener. Dia balik lagi. Ya apa dia? Vape-nya. Iya, nyari vape. Iya, bener. Vape gue ketinggalan. Iya, vape gue tinggalan. Baru dia pergi ke sana nyari. Baru Karena dia bunuh duluan. trot bunyinya dulu. Tapi saya nggak sih di situ agak aneh aku ngelihat darahnya itu pas si kulit hitamnya bukan kulit hitam Ya, temennya temennya ngelihat dari yang bawah, dari bawah kan? Iya. itu kan ada jatuh darahnya gitu kan tapi itu darahnya tuh kayak slime sadar nggak sih dia tuh turun lengket kan? lengket kayak Iya, kental kayak banget. kental gitu jauh Tapi kental tuh jatuhnya nggak- tuh nggak lama wajar, gitu ya. iya jatuhnya nggak lama Iya, nggak iya. wajar kayak Iya. apa sih ini kok kayak slime Iya, gitu iya, dia iya. kayak di situ visual darahnya kurang Iya, oke iya, gitu. iya. Tapi- Dan nengok dari bawah aja, vape-nya jatuh, darah-darahnya darah kental yang yang aneh. Iya, aku Iya. ngah jadinya. Terus Ada pas darah. visual ada visual scene dari kaca
Kaca Nah, makeup. itu itu keren tuh. Itu keren. Maksud aku Dia nggak ada lebah. maksa Dia ada lebah. nabrak kacanya itu kan. Baru lebahnya tuh bayangannya tuh jadi hidup, jadi dua. Iya. Yang satu Iya. pergi, yang Iya. di sini tuh pergi ke tempat sini kayak Balik ke Candyman-nya tuh nyentuh hooknya itu. Iya. Dan di situ Candyman-nya terbang kan. Bener. Kakinya Kayak melayang. Kakinya gitu. melayang. Eh, Enggak tuh melayang ya, levitating. float. Float. Macam it, badut it. Iya. I'm float. Bener, Terus, bener, bener. dia cuma nunjukin visual dari kaca kecil itu ya nggak maksa tapi maksudnya tetap keren gitu ya. Iya. Dia terbantai di dalam ya kecil gitulah, kaca kecil itu. Visualnya hanya dari kaca makeup, tapi keren. Ada lagi yang mengganggu? Apa ya? Kayak udah sebuah kah kita? Kayaknya udah ya. Kayaknya udah kita bedah semua. Rating berarti. Darimu berapa? Rating C, berapa C? Berapa ya? Apa hitungannya 10 1 atau per 10. 1/10? Ya. Candyman. Kayaknya kalau aku ya. Kau dulu. Kalau aku sih kau dulu. Kalau apa ya, kalau dari aku sih rating 1/10. Candyman ini ceritanya kompleksnya tuh yang seru, dan dia pakai urban legend juga kan, dan mengangkat hak-haknya orang African American kulit hitam. Ada makna tersembunyi. Iya, Ada tersembunyi sih. Iya, Makna tersembunyi yang tuh terang-terangan terang-terangan gitu loh. Makna yang terang-terangan Terang-terangan dikasih kita dia. harus membela. Bener. Ya, dari aku ratingku ya 7,5. Aduh, pas lagi ya Allah. 7,5 pas ya. Ada di kepala tuh Dari nih. aku 7,5. Berapa pun yang Cece keluarkan dah? 7,5. 7,5 enggak tahu apa. Karena nggak kenapa nggak tinggi-tinggi kali ya, karena Ya. dari aku sendiri yang pandangan visual juga ya CGI-nya masih agak terlihat. Tapi kalau story-nya ya lumayan oke. Cuman agak-agak sedikit membingungkan di situ, dari apalagi dari si laundromatnya, kenapa tiba-tiba dia jadi jahat gitu loh. Kita pikir dia itu victim atau victim gitu. Victim dong. Iya, kita pikir dia itu victim kan. Ternyata dia jahat. Ya, ada yang jual nggak apa-apa ya? Nggak apa? Sans. Ada yang jual Ada cimol. jual. Bukan, dijual buah. Jual buah. Orang mana kau? Kirain jual cimol. Jual buah itu. Pakai pecah. Nah, dari kau berapa rating? Ya, kalau dari aku, dari hasil diskusi kita tadi, ternyata banyak visual yang kurang-kurang gitu. Jadi kalau fokus ke story-nya aku suka sih. Ya ada yang dianggap, cuman masih ada beberapa miss itu yang bikin jadi kita mau bahas ini, jadi mau diskusi gitu kan. Benar. Ya biasanya kalau film bagus itu film yang setelah kita nonton kita bakal bahas. Benar. Bukan, maksudnya kita bakal cerita ke teman-teman ya, ini film bagus gitu ya. Kalau fokus ke story sih 8 sih kalau gue, 8,5 masih oke lah. Cuma setelah ya banyak orangnya ini ya, kalau dari visualnya banyak yang miss gitu, banyak yang nggak enak aja sih. Ya 7,5 itu udah oke lah. 8 deh. Belakan aja sedikit. Ya 8 deh, boleh 8. Ya cukup oke sih. Keren sih ya, Jordan Peele ya dari film-film sebelumnya juga udah Get Out sama Us ya. Banyak sebenarnya film yang lain, cuma yang ku tonton cuma itu. Get Out sama Us. Oke, mungkin segini pembahasan kita untuk film opini perdana ini. Aduh, perdana. Nanti semoga ada episode yang selanjutnya. Ya, semoga lebih Nanti rajin. aja kita film-film kita lebih kemana ya? Genrenya? Apa? Kalau ya yang kita suka nonton aja. Iya, yang kita suka nonton. Tapi kebanyakan yang kita suka nonton tuh biasanya berdua nih ya Misteri. misteri, misteri horor Oh, yang betul. kayak gitu. Iya, betul. Ya nggak ada batasannya sih, Iya. cuman ya kalau ada yang bagus ya tonton. Ya kita tunggu aja lagi nanti film-film. Sebenarnya kita pengen review KKN sebelumnya. Aduh. Cuman kan ada udah telat gitu loh. Kita Kalau misalnya kita review sekarang kayak apa ya? kayak udah nggak usah lah. Iya, kayak udah banyak yang review, ya Iya. udahlah gitu. Ya Kita udah. udah terlanjur telat gitu. Udah tahu juga sih KKN udah segitu. Iya. Dan dengan bangganya saudara-saudaranya Aduh, kesel kan aku liatnya. nge-share dalam jam segini Waduh, 4.500.000. Iya. Wah. Itu pasti orang yang penasaran. Itu orang-orang yang udah baca ceritanya, terus mereka penasaran apakah Betul. visual yang di pikiran mereka sesuai dengan filmnya. Ya, mereka kayak nonton, bukannya Bukannya ngulang gitu, bukannya film yang bagus sekali. ya, bagus sekali gitu. Karena, film ada yang bilang filmnya apa tenar, filmnya viral gitu. Ya viral belum tentu bagus. Iya benar. Dan aku paling gak suka dia menggunakan statement
film horor terlaris sepanjang masa Aduh Indonesia. iya aku lihat tuh. Sepanjang masa. Aku lihat Yeah. tuh. Aku lihat itu. Iya, film horor terlaris sepanjang masa. Tapi bukan terbagus ya. Bukan terbagus, bukan. Terlaris oke. Enggak apa-apa, dia enggak salah sih. Iya. Dia enggak salah. Film horor terlaris sepanjang masa. Tapi bagus enggak tahu. Bener. Bagus enggak? Karena terlaris kan ya bisa aja orang datang nonton, Udah. habis after testnya kan kita nggak tahu. Udah. Coba tanya orang-orang itu, apakah mereka senang dengan filmnya? Iya. Nggak juga gitu loh. Tapi komen-komennya bagus loh. Ya benar. Komentar-komentarnya bagus lah, nggak tahu kenapa. Komentar-komentarnya bagus. Tapi mungkin kalau belum ada, nggak karena ceritanya booming kemarin, kita nggak yakin juga bakalan seramai ini filmnya. Benar. Yang kemarin karena bener-bener booming banget itu ceritanya. Dia cuma modal thread aja, thread Twitter aja, jadi ngebahas ini kan, KKN kan. Kita jadi bahas ke kayak. KKN yang nggak ada KKN-nya. Benar. Lebih ke KKN korupsi nih kayaknya. KKN dia cuma main-main aja di kampung gitu. Main-main, Yang dijual cuman ngeus seksual. yang tak seberapa itu. Kriminal itu kalau di zaman sekarang itu bisa masuk satgas itu. Iya benar. Tahu nggak satgas perlindungan Benar. mahasiswi gitu-gitu. Tapi di dinding mahasiswi. Ini mahasiswa ya. Aduh ayu. Kok nyentuh-nyentuh gitu. Paling mau review nih sih film-film bagus. Film nggak tahu film bagus sih. Film-film yang mau keluar tuh kayak Ivana. Benar. Yang film-film horor Indonesia yang bakal mau tayang nanti. Iya, kayaknya sih bagus. Ivana itu kan dari sekarang sutradaranya siapa? Kimo Kimo Stambul. Stambul. Kimo Stambul. Kita Ya, memang dia tertarik gitu. dia dari Danur Universe memang. Iya. Yang punya dengan sejarah yang kurang menyenangkan kalau ditonton. Benar. Sejarahnya kurang. Tapi setelah yang eksekusi di Kimo Stambul ya mungkin ada harapan lah. Iya benar. Ya, semoga ada harapan. Harusnya sih bagus ya. Nengok trailernya sih lumayan. Terus ada film yang mau keluar lagi, Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 2 itu yang kita tunggu-tunggu sih. Ya, Ya, harus ditonton. harapan ya semoga sebagus atau lebih bagus dari Pengabdi Setan pertama. Tapi ya biasanya itu klise sih, Iya. Tapi biasanya ya nggak bakal sebagus yang pertama. Iya benar. Tapi ya tetap bagus aja nggak masalah ya. Kayak Conjuring. Benar. Conjuring 1, 2, 3 itu kan grafiknya menurun banget kalau aku bilang. Iya benar. Tapi tetap bagus. Iya. Standarnya itu ada, tetap bagus standarnya gitu. Conjuring yang pertama kan kasar kali. Iya. Oke. Oke ya. Ya sekian segitulah. Semoga ada episode-episode selanjutnya. Semoga Kita tunggu aja. dirapiin. Nantikan review-review film selanjutnya. Ya. Sampai jumpa. Bye. Bye.